pas dia ke kamar dia bingung cuy. Kenapa tuh? Dia nggak ngeliat bapaknya. Pas nggak ngeliat bapaknya, dia cuma ngeliat satu gundukan gede gitu loh. Nah pas dibuka tuh ternyata babi cuy. Welcome back to Ca di Ca. Nah, kali ini gue masih, hari ini di video gue berikutnya gue masih sama Bang Duta nih. Gak, gue cerita-cerita panjang lebar. Tadi katanya Bang Duta itu lulusan dari madrasah katanya. Iya, Ambil MTS, madrasah, MTS, terus lo pernah mondok juga ya? Bapak gue mondok. Bapak lo Yang mondok. gue bilang keluarga gue alim lah Nah, ibarat kakek kata. gue Aradim, terus katanya itu dia masih ada keturunan apa? Apa? Habib ya apa? Dari orang Arab. Dari Ada dari orang Arab tapi nggak enak kalau ngomong Habib ya. Iya, Orang Arab area orang udah. Arab aja. Nah, katanya ini Bang Dut ini katanya bokapnya apa kakeknya, kakek lo Dut ya? Bokap pesantren. Bokap pesan. Ah. Kakek lo yang katanya pernah nemu setan ya, jin ya? Kaki gue juga cuy. Kakeknya, Banyak cerita sendiri cuy. Nah, kali ini Bang Duta mau share nih pengalamannya tentang pesugihan, dan pesugihan itu apa sih, dan pesugihan apa nih yang diambil oleh orang itu, dan gimana konsekuensinya dan akhir dari pesugihan itu. Oke, Bang Dut bisa lo ceritain ke teman-teman biar teman-teman tahu nih cerita pesugihan lo gimana. Oke. Pesugihan. Jadi ini cerita dari bapak gue cuy. Cerita ini bapak gue yang temennya yang ngalamin. Jadi bapak gue tuh pesantren. Bokap lo pesantren. Pesantren di Cirebon. Tepatnya di Cirebon, di salah satu pesantren di Cirebon. Dia punya temen cuy. Ya teman. Temennya ini asli orang kaya, bapaknya kaya banget. Kayak setiap datang ke pesantren tuh kayak bawa mobil, yang orang-orang belum punya mobil, bapaknya udah punya mobil itu gitu, saking kayanya bapaknya ini. Tapi ada yang aneh cuy. Kata bapak gue, setiap bokapnya transfer kayak ngasih uang kan, kalau kita dulu nih, kalau kata bokap gue, kalau kita mau ngasih uang tuh nggak boleh ke anaknya langsung. Takut dicolong. Bukan dicolong, takut gimana ya? Tapi ke pak kiainya dulu. Lo ngobrol sama Arab sana tuh. Oh iya, tapi ke pak kiainya dulu. Yang anehnya kata bapak gue nih, di cerita ini yang anehnya, setiap bapaknya ngasih uang dari bokapnya ini sama pak kiainya dibakar. Selalu dibakar. Selalu dibakar. Dan anaknya ini kalau minta uang kan ke pak kiai kan, Iya. selalu dikasih. Tapi dari uang hasil kiainya ini, kiainya nggak pernah ngomong kalau tuh uang kiainya. Iya. Jadi karena kayak gitu, tiba-tiba bokapnya meninggal cuy. Bokapnya meninggal. Bokapnya nggak lama meninggal. Akhirnya dia pulang ke rumah. Pas dia pulang ke rumah, dia ini cuy. Pas pulang ke rumah kok banyak kayak ini selayaknya orang meninggal di Jawa gimana sih kan? Iya. Banyak yang ngadain kayak gitu-gitu. Tapi pas dia ke kamar, dia bingung cuy. Kenapa tuh? Dia nggak ngeliat bapaknya. Pas nggak ngeliat bapaknya, dia cuma ngeliat satu gundukan gede gitu loh. Nah pas dibuka tuh ternyata babi cuy. Babi asli cuy, babi cuy. Nah kepala desa setempat lah, ngomongnya kepala desa setempat ngomong ke dia, dia nanya ke kepala desa, "Pak, mohon maaf, ini bapak saya mana ya?" "Itu bapak kamu." Jadi bapaknya dia baru tahu bapaknya itu ternyata pesugihan cuy. Pesugihannya macem-macem lagi, kayak kayak babi ngepet, terus pesugihan kayak bikin kecelakaan orang. Enggak nih, ntar gue potong dulu Bang Dut. Orang kalau mati karena pesugihan itu emang ketika meninggal wujudnya berubah atau emang Wah itu beda-beda cuy. apa memang wujud manusia gitu? Jadi kalau menurut gue, setahu gue, kalau pesugihan dari bapak gue nih, kalau bapak gue ngasih tahu gitu ya, itu tergantung perjanjian lo sama setan cuy. Gimana ya? Pesugihan kan intinya perjanjian sama setan. Apa sih yang lo mau? Ya kan? Lo mau harta, dikasih harta sama dia, tapi perjanjian, ada perjanjiannya. Iya. Jadi habis kayak gitu, dia cerita ke kiainya. Kiainya cerita akhirnya ke anak ini. Dia pulang ke pesantren, dia nanya ke kiainya. Nah, berarti itu orang-orang tahu dong, berarti kalau itu kan jenazah itu udah berubah jadi babi. Udah jadi babi. Bukan dari sudut pandang seorang anaknya itu kalau bapak itu babi, bukan. Bukan. Emang wujudnya udah babi. wujudnya udah babi. Babi kayak babi hitam kayak gitu bentukannya. Yang babi hutan-hutan begitu. Nah, dia nanya ke pak kiai. Ini mungkin buat lo yang skeptis atau nggak percaya, mungkin nggak percaya sih cerita gue sih. Mana ada orang bisa berubah jadi babi kan, apalagi di zaman kayak gini. Ini inget zamannya masih zaman bapak gue muda lah. Sekarang bapak gue udah umurnya 40 hampir 50. Iya, terus Ya kan, habis kayak gitu dia cerita ke kiainya. Kiainya bilang, "Selama ini saya nggak pernah ngasih uang dari bapak kamu ke kamu." Gitu. Dia kaget, kenapa? Karena saya tahu hasil itu. Kalau kamu mau ke
lihat bapak kamu sekarang, dia disuruh ke gunung cuy. Gunung mana tuh kalau boleh tahu? Gunung Cermai. Gunung Cermai. Cermai. Berarti bokapnya itu mengambil pesugihan di Gunung Cermai. Nggak tahu deh, tapi kata Pak Kiai ini suruh ke Gunung Cermai cuy, ditemenin sama salah satu ustadznya. Jadi kalau di pesantren itu nggak, pengajarnya tuh nggak cuma satu, tapi ada banyak, ada kiai juga, ada ustadz juga di situ. Biasanya bisa 10 orang lebih lah, sama kayak kita sekolah Nah, aja. ini kan berarti Pak Kiainya udah mengetahui bahwa bokapnya itu menganut aliran sesat. Nah, itu kok bapaknya nggak menganut aliran sesat, tapi anaknya malah dipondokin, itu ada alasan tersendiri kah dari sudut pandang orang tuanya atau gimana kah, dan kenapa Pak Kiai nggak mau ngebantu gitu? Dan gue jujur aja nggak tahu sih cuy, bokap gue nggak tahu kalau cerita kenapa bisa kok bapaknya pesugihan tapi anaknya itu, gue nggak tahu. Tapi kalau tadi pertanyaan lo yang tadi tuh bukan yang nggak mau nolong cuy. Jadi ada namanya dosa syirik di agama gue, itu ada namanya dosa syirik, dan dosa syirik ini lo nggak bakal diampunin cuy. Dosa syirik ini kayak lo menduakan Tuhan lah. Oh, jadi namanya pesugihan itu yang ada di bawah perjanjian itu, mau sehebat apapun orang nggak bakal ditolong? Nggak bakal cuy. Soalnya kita tuh udah meminta kepada yang bukan Tuhan, bukan Tuhan. Jadi di kepercayaan gue ini, kita nggak boleh minta kecuali sama Tuhan doang. Jadi kalau lo minta sama batu akik, minta sama pohon, minta sama buah mangga, ya kan, patung, itu nggak boleh cuy. Di agama gue itu masuknya dosa syirik. Mohon maaf nih buat orang-orang yang mungkin demen batu akik ya, bukan nih, boleh sih koleksi boleh, tapi yang disalahin tuh yang meminta gitu loh. Nah, lanjut lagi nih, tadi kan ngajak ustadznya ke Gunung Cermai. Dia punya pakai ini punya murid nih, ini di ustadznya ini. Akhirnya jalan lah ke Gunung Cermai berdua. Di jalan itu dia kayak dapet penglihatan lah cuy. Letaknya di mana nih? Letaknya di mana? Akhirnya nggak lama, oh iya ketemu kayak goa tapi madep corongnya madep ke bawah. Jadi kayak ke dalam gitu, gelap tuh goa. Kata ustadznya, kamu mau lihat bapak kamu beneran? Mau ngeliat pak? Iya. Diikat badannya, diikat ke pohon. Jadi tali diikat terus diikat ke dia biar nggak jatuh. Ya kan? Diturunin dia tuh pelan-pelan. Di situ cuy. Pas dia ditarik lagi sama ustadznya ke atas. Cukup lama, cukup hampir 30 menit, sejam katanya. Ditarik ke atas, dia nangis gitu. Dia nangis. Pas udah sampai balik ke pesantren lagi, dia cerita ke pakainya, saya ngelihat bapak saya tuh jadi budak, diikat badannya. Iya, jadi budak di bangsa jin nih. Oh, jadi orang yang sudah meninggal karena mengikuti pesugihan itu sebenarnya arwahnya itu nggak kembali ke tempat yang sebenarnya. Enggak, tapi cuy. ditahan oleh sebangsa lelembut. Bisa dibilang gitu, bukan ditahan sih, karena ya ibarat kata hati lu tuh udah buat dia gitu. Nah, iya sesuai tuh. Perjanjian. Gue pernah denger nih ya cerita tuh, katanya orang kalau udah ikut pesugihan itu umurnya nggak panjang cuy. Karena udah ada perjanjian kalau umur lo berapa puluh tahun, misalnya 80 tahun atau 90 tahun, nah umur lo bakal dikurangi setengahnya untuk mengabdi kepada si jin. Bener banget. Jadi namanya bersekutu, wah lo jangan sampai sih sebuntung-buntungnya lo bersekutu sama jin, sorry aja. Jangan deh, soalnya pasti lo ada perjanjian yang sebenarnya lo bakal nyesel ngelakuin itu, gitu loh. Nah, ini lanjut nih, dia cerita gimana tuh? Diperbudak kayak gimana kan di bangsa jin kan bisa mengabulkan. Dia ngapain memperbudak manusia lagi gitu? Dia apa yang mau dicari dari manusia gitu? Jadi kalau kita flashback ke cerita Nabi Adam, inget gak yang kata pas Nabi Adam diturunin dari bumi, iblis bilang apa? Aku akan ganggu anak cucu Adam, ya kan? Dan aku akan membawa mereka bersama aku ke neraka, gitu loh. Jadi dia nyari pengikut, nyari teman lah ibarat kata lah. Iblis aja nggak bisa sendiri, apalagi Anda. Jadi iblis saya tuh nyari teman sebanyak-banyaknya lah. Dia butuh teman sebanyak-banyaknya buat nemenin dia. Ibarat kata gue sakit hati nih sama Nabi Adam, gara-gara Nabi Adam gue keluar dari neraka, dari surga, ibarat kata begitu. Ini ibarat kata pembalasan lah dari iblis gitu. Nah, udah, terus ceritanya gimana tuh yang jadi budak? Nah, abis itu dia cerita sama pakainya cuma bisa ngomong, ya saya nggak bisa bantu karena jatuhnya dia udah benar-benar jadi hamba dari ini iblis tersebut. Soalnya bukannya gimana ya, dosa syirik itu dosa yang nggak paling dimaafin sih, setahu gue. Walaupun lo bertobat kayak gimana pun, dosa syirik itu nggak bakal dimaafin.
Karena lu ibarat kata lu udah dikasih makan, dikasih jajan, dikasih kehidupan, tapi lu nggak percaya sama orang yang sama makhluk atau sama Tuhan ya kan, sama Tuhan yang udah ngasih lu makan, jajan semuanya. Sakit hati nggak kira-kira lu? Iyalah pasti sakit hati, Bos. Nah, kayak gitu, Cak. Nah, lo katanya kan obat ini tadi udah selesai nih. Hmm. Nah, katanya lo ada 2 cerita nih. Cerita satu lagi versi siapa nih? Versi biasa sih kong gue cuy. Kong lo. Kong gue. Boleh lo sebar gak nih cerita Kong lo? Boleh banget. Jadi kong gue tuh karena yang gue bilang dia asli Cirebon tapi ada darah-darah dikit-dikit darah-darah Betawi lah. Nah, habis kayak gitu di kampungnya ini namanya orang kampung cuy. Sekarang umur kong gue udah 70 hampir 80 kalau nggak salah. Hampir setara Indonesia lah. Yes, merdeka dong, Bos. Merdeka bosku ya kan. Nah, dari zaman dulu tuh emang udah terkenal sama ajian-ajian pesugihan kayak gitu loh, entah pelet entah pesugihan tuh banyak tuh dulu di kampung gue tuh deket-deket hampir perbatasan sama Tegal lah, kabupaten gue tuh Cirebon, masuknya Cirebon juga. Habis kayak gitu dia punya tetangganya ini tuh pesugihan ini babi ngepet, Cak. Parah babi ngepet, Cak. Habis babi ngepet kayak gitu, awal-awal emang nih orang hidupnya ketahuannya aslinya susah. Kok tiba-tiba nggak berapa lama kok kayak cepet gitu, Cak, hitungan hari udah beli tanah, beli utangnya udah lunas semua ya kan. Tapi kan namanya gue diajarin tuh nggak seuzon. Iya, dari keluarga gue nggak boleh seuzon, jadi ya bagaimanapun yang seuzon mungkin emang dia ada warisan atau gimana ya kan. Pas kayak gitu nggak lama kaki gue sendiri nih dimimpiin kayak dia tuh lagi nangkap babi hutan gitu. Nangkap babi hutan, tapi babi hutan ini wujudnya itu mukanya itu muka tetangganya. Muka tetangga lo yang Kayak yang tiba-tiba pesugihan itu. Oh iya. Karena mungkin keluarga gue juga kentelakan begituan ya kan. Jadi coba yuk, kata ngkong gue sama teman-temannya, coba deh. Kayaknya gue mulai curiga nih gitu. Kata ngkong waktu zamannya itu, coba kita ngintip-ngintip. Pas ngintip-ngintip malam-malam itu tuh ada suara babi, Cak. Nggak jauh dari rumah tetangga itu ada suara babi. Nah, disamperin lah sama ngkong sama teman-temannya dia. Nggak lama pas dibuka, bener, Cak, lagi ini istrinya lagi megangin lilin kayak biasa. Ada kertasnya itu tulisan Arab tuh. Ada kertas tulisan Arab, langsung digerebek, Cak. Digerebek itu, dijambak, Cak, bininya dibawa keluar sama ngkong gue kan, dibawa keluar. Lakinya tuh ini ditiup sama temennya ngkong gue, lilinnya ditiup, gila gak lo? Mati, jasadnya nggak ketemu berarti? Ada, tapi jasadnya jasad babi, tapi istrinya ngakuin ini suami gue gitu loh. Ini suami gue, ini suami saya. Tapi orang udah ada buktinya kok, orang ada tanah kuburan juga di situ, ada kayak boneka-bonekaan, boneka kayak boneka voodoo, tau gak sih boneka voodoo gitu, yang kayak di Afrika gitu. Ada anjing ternyata. Gue sampai anjir, gue bilang orang Cirebon gokil juga kan, apa jangan-jangan boneka voodoo itu dari Cirebon? Gue penasaran tuh di situ. Kayak hal-hal kayak gitu, kayak pesugihan tuyul gitu. Sempet apa, Cak? Nah kan lo tadi ngomong pesugihan nih, lo tau gak sih pesugihan itu terbagi dari beberapa jenis dan apa sih setiap konsekuensi setiap dari pesugihan itu? Nah, untuk beberapa jenisnya mungkin setiap daerah beda ya, Cak, persyaratannya. Beda ya, tergantung daerahnya, tergantung jenis iblisnya juga. Gue nggak yang gue tahu sih ya paling cuman yang umur tuh, atau lo jadi yang pasti sih pada akhir hayat lo bakal diperbudak sih. Biasanya setahu gue gitu, jadiin budak pasti gitu loh. Persyaratan ini banyak sih, ada yang disuruh betapa ya kan, ada yang disuruh cuman puasa terus ngamalin amalan, ada yang disuruh buat ini diem di gunung ya. Diem di gunung, gue bilang goblok, kadang-kadang lu ngapain diem di gunung, kerja goblok. Kadang-kadang kesel gue sama orang begitu. Nah, jadi ini cerita pesugihan nih. Nah, jadi menurut lo nih pesannya nih buat teman-teman gue nih yang biar gak ngelakuin pesugihan. Nah, pesan gue, cuy, percaya cuy, Allah itu nggak mungkin ngasih, Tuhan itu nggak mungkin ngasih cobaan yang di luar atau di atas batasan hambanya gitu loh. Jadi tetap yakin sih, berusaha aja cuy.
Jangan Iya, tergoda lah ya. Iya, setiap orang tuh pasti ada momen susahnya lah. Titik terendah lah ya. Titik terendah tuh pasti ada. Betul. Nah, ini dari pencarian dari Bang Duta. Nah, buat kalian nih yang mau tahu lebih jauh, jangan lupa nih like, komen. Dan gue mau lihat nih videonya bakal berapa penonton. Dan di channel gue ini gue mau ngadain giveaway. Giveaway nanti kalau udah ada 500 subscriber. Nah, buat kalian nih yuk dukung channel gue biar bisa nyampe 500 subscriber dan tunggu giveaway apa yang mau gue berikan. Giveaway-nya menarik kok, gak bakal sia-sia. Oke? Sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.